Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam Forum Kawanua RRI edisi hari ini, hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025 bersama saya Audi Kandores. Dan 1 jam ke depan kita akan membahas tentang topik kita yaitu tren indeks persepsi korupsi membaik atau memburuk. Dan untuk itu di studio RRI Manado telah hadir narasumber kami yang berkompeten. Ya, kalau Anda menyaksikan kami di YouTube RRI Manado, di samping kanan saya ada Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Manado, Arthur Piri SH.MH. Selamat pagi, Pak Arthur. Selamat pagi, Bung Audi. Selamat pagi, Baik. Forum Kawanua semua. Terima kasih. Di samping Pak Arthur Piri ada pegiat anti korupsi, Bung Berti Alan Lumempo, Sarjana Hukum. Selamat pagi, Bung Berti. Selamat pagi Bung Audi, selamat pagi Forum Kawanua Susulut. Baik, dan kita membahas tentang indeks persepsi korupsi ya. Indeks persepsi korupsi ini memang dirilis oleh Transparansi Internasional Indonesia dan syukurlah di tahun 2024 lalu karena 2025 belum keluar, indeks persepsi korupsi Indonesia itu berada di poin 37 dan itu artinya membaik dibandingkan tahun 2023 yang mengalami kenaikan sekitar 4 poin. Namun masih sulit untuk mencapai bagian tengah atau 50 karena indeks persepsinya 0 jelek dan 100 baik, dan tertinggi kita di tahun 2017 sempat di 48 kalau tidak salah. Dan karena itu bagaimana dia berdampak, indeks persepsi ini akan berdampak secara ekonomi, dan ketika lembaga-lembaga yang mengawasi juga kurang responsif maka indeksnya akan turun. Oleh karena itu kita akan membahas, dan pada pagi hari ini kita bertanya dulu kepada Pak Kasih Intel ini, Pak Arthur Piri. Ya, ketika orang mendengar masyarakat Intel ya, tergambar intelijen, semacam pekerjaan-pekerjaan rahasia, misi-misi, sebenarnya apa itu intelijen di Kejaksaan Negeri? Silakan Pak Arthur. Terima kasih Bung Audi. Sedikit pemirsa sedikit menjelaskan. Jadi kalau memang di Kejaksaan itu ada terdiri dari beberapa bidang. Yang salah satunya adalah bidang intelijen, Bung Audi. Nah, mungkin pendengar atau melihat juga pernah melihat juga di TV kalau sebagai jaksa penuntut umum itu banyak macam gitu. Di situ kalau misalnya terkait dengan pidana umum, kami ada jaksa penuntut umum berkaitan dengan tindak pidana umum, ada juga yang berkaitan dengan tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus itu salah satunya adalah korupsi. Gitu Bung Audi. Jadi ya memang benar dari kelembagaan, struktur kelembagaan yang ada, bidang intelijen adalah salah satu bidang yang menangani atau yang membawahi terkait dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang tentunya secara keseluruhan yang berkaitan dengan Polsos Buthankam, ideologi politik sosial ekonomi, hukum dan HAM itu masuk ke dalam ranahnya tupoksinya dari bidang intelijen gitu. Karena kita membicarakan tentang pidana khusus ya, korupsi, bagaimana bidang intelijen ini berfungsi agar supaya itu bisa berlangsung mulus sampai ke peradilan. Oke, Bung Audi. Jadi memang bidang intelijen ini sebenarnya lebih fokus ke proses pencegahannya, Bung Audi. Kalau bidang intelijen,
kami sering melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin jaksa menyapa ya yang ada di RRI. Yang seperti persuasif begitu. Betul, betul. Berkaitan dengan sosialisasi, kami pun juga ada yang berkaitan dengan kegiatan anti korupsi. Ada setiap tahun itu kami laksanakan. Seperti pada saat ini juga. Berarti cukup tepat ya. Termasuk mungkin salah satu yang diundang kami sebagai narasumber Memberikan ini memang edukasi. Betul, ini ya bagian dari pencegahan karena memang paradigma pelaksanaan tindak pidana korupsi tentunya tidak serta-merta selalu dengan penindakan-penindakan ya, Bung. Iya. Selalu pasti kalau kita melaksanakan penindakan-penindakan ya itu bagian dari salah satu strategi pelaksanaan pencegahan mengungkap salah satu ini tindak pidana korupsi, tetapi yang paling penting yaitu berkaitan dengan pencegahan. Iya. Pencegahan ini ya sosialisasi kami berikan, kami pun juga ada jaksa masuk sekolah, masuk sekolah pun juga kami selain materi-materi yang berkaitan dengan kenakalan remaja, kami pun juga masuk ke situ dengan mengenali korupsi itu seperti apa. Jadi jaksa masuk sekolah ini kami masuk ke SD, SMP, ya SMA, kami mengenalkan bagaimana ini korupsi ini bisa merusak bangsa. Karena memang dikategorikan salah satu kejahatan yang luar biasa, yang sama besarnya itu dengan dampak berkaitan dengan terorisme, narkotika. Nah, itu penanganan perkara yang berkaitan dengan ekstraordinary. Dan seberapa efisien kalau dari kejaksaan melihat upaya-upaya tadi itu? Jadi ini memang begini, Bung. Kalau kita tidak melaksanakan penindakan tanpa kita memberikan suatu sosialisasi pemahaman, ini sama saja dengan tidak ada tidak ada sesuatu yang luar biasa. Artinya tidak ada prestasi yang mungkin atau menurunkan tadi kalau kita berbicara IPK, menurunkan IPK tersebut. Betul. Ya tentunya itu salah satu yang bisa untuk IPK ini supaya terus membaik. Karena memang tadi sudah disampaikan Bu Audi ini IPK-nya kita sangat buruk ya secara skala nasional ya, apalagi di negara-negara ASEAN ya. Negara-negara ASEAN itu kategorinya masih buruk. Jadi ya memang salah satu yang memang betul untuk yang kita laksanakan selain penindakan yaitu pencegahan. Mungkin sama juga dengan dengan institusi yang lain dari Polri, dari KPK sendiri, itu bagian pencegahan itu memang salah satu hal yang sangat perlu untuk mengetahui karena memang anak-anak sudah diajarkan untuk bagaimana sih seperti apa sih ini korupsi kalau yang dari taraf sekolah gitu kan. Betul. Seperti apa korupsi, bagaimana dampaknya dan seperti apa akibat dari tindak pidana ini. Jadi ya memang itu pencegahan memang salah satu. Selain dari itu pun juga ya kami ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan itu ya kami laksanakan di lingkungan pemerintah daerah sendiri. Ya. Oke, dari kegiatan-kegiatan itu apakah ada yang menjadi semacam simbol atau pengingat ketika masuk ke ranah persekolahan sehingga mereka akan punya memorabilia bahwa ini saya mendapatkan dari momen ini dan mengingatkan saya untuk tidak melakukan hal-hal yang bersikap koruptif seperti bagaimana menurut Pak Arthur Piri? Jadi ya memang ketika kami memberikan satu materi ya semacam kesan begitu, kesan yang mendalam. Betul, ya kalau memang tergantung tingkatan, Bung, izin. Kalau berkaitan dengan mungkin kita berbicara atau menyampaikan seperti apa ini tindak pidana korupsi, mungkin kita akan melihat siapa yang menjadi ini ya. Tentunya kalau misalnya anak-anak ya kita sudah mengajarkan. Artinya ya jangan sampai korupsi waktu gitu. Dia datang sekolah terlambat. Sekarang itu sudah merupakan korupsi waktu. Itu merupakan salah satu hal yang sebagian kecil yang merupakan bagian dari pengingat dia bahwa ketika kita terlambat ya ini korupsi, yang lain sudah belajar, yang ini masih dalam perjalanan, tentunya itu sudah salah satu bagian dari korupsi itu yang mungkin kita begitu juga ketika berhubungan dengan kantin sekolah ya. Betul. Ada yang namanya dulu pernah ada proyek-proyek kantin kejujuran. Salah satu itu Bung. Gimana itu masih jalan itu? Memang ya itu memang program kita, itu kantin kejujuran salah satu yang dulu yang pernah kita laksanakan. Jadi kita sediakan jualan-jualan dari kalau yang mau beli misalnya mineral gitu. Harganya mineral, sudah tertera. Harganya sudah ada, anak-anak tinggal kasih masuk uangnya, ambil sendiri gitu. Jadi ya dia melayani diri sendiri. Jadi itu merupakan bagian-bagian dari proses pencegahan atau sosialisasi terkait dengan tindak pidana korupsi. Kalau hal-hal yang menyangkut lebih besar, lebih masif lagi berupa kampanye,
dari intelijen Kejaksaan Negeri seperti apa kira-kira Pak? Ya, kami barusan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan terutama ke pemerintah daerah, ke pejabat-pejabat yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kota Manado ya tentunya dalam hal ini. Ya kami melaksanakan sosialisasi atau kampanye-kampanye, selalu mengingatkan, kami mengingatkan karena begini, kalau kita berbicara tindak pidana korupsi sebenarnya sebagian besar apalagi para pejabat sudah mengetahui apa tindakan seperti sudah apa tahu, itu tindakan seperti apa itu yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tetapi ya itu karena sudah tahu mungkin treatmentnya kita selalu mengingatkan, selalu mensosialisasikan, selalu mengkampanyekan gitu Bung. Mengkampanyekan, mengingatkan bahwa kami ada loh, ya kan, jangan coba-coba untuk melakukan satu perbuatan kami yang pengacara negara, termasuk pun juga salah satu yang berkaitan dengan tupoksi kami di bidang datun. Tetapi ya dalam hal ini di bidang intelijen sendiri berkaitan dengan pencegahan. Nah kalau memang masih melakukan juga perbuatan ya tentunya ada, kami di Kejaksaan Negeri pun juga ada di bidang tindak pidana khusus, kami melakukan satu penindakan. Baik. Begitu Bung. Saya ke Bung Berti Alan Lumempo ini. Bung Berti, sebagai pegiat korupsi apa yang sementara proyek Anda saat ini kira-kira? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Seperti yang perlu saya sampaikan di sini bahwa pemberantasan korupsi ini adalah bagian daripada kerja-kerja kita semua pihak. Bukan saja kerja daripada aparat penegak hukum, baik Kejaksaan, Polri maupun KPK, tapi semua berperan aktif. Karena itu regulasi juga memberikan ruang terkait partisipasi masyarakat untuk melakukan upaya-upaya ya bagian daripada pencegahan, pendidikan anti korupsi juga itu sedang kita giat-giat lakukan baik di sekolah-sekolah tadi ya. Maupun kepada teman-teman yang ya saya juga banyak teman-teman pejabat yang selalu mengingatkan ya terkait hal-hal yang janganlah melakukan tindak-tindak pidana korupsi. Nah, apa yang sudah dikatakan oleh Kasih Intel betul bahwa ini bukan persoalan penegakan hukum saja, tapi bagaimana kita boleh mencegah ya. Karena apapun itu kalau sudah terjadi, maka kemudian sebagai pemerintah, aparat penegak hukum bagaimana menyelamatkan kerugian negara. Itu lebih susah ya kerja-kerjanya dibandingkan bagaimana kita melakukan pencegahan. Nah, kami dari LSM Garda Tipikor Indonesia selalu melakukan upaya-upaya pencegahan lewat pendidikan-pendidikan anti korupsi yang dilakukan di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi. Jadi sama seperti yang kami juga laksanakan ya. Jadi kami bukan hanya berkoar-koar ya, berkoar di media. Tapi berkoar-koar juga penting Pak, sebagai pressure artinya, sebagai pengingat, warning ya. Artinya berkoar-koar dalam rangka mempersur aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap satu dugaan tindak pidana korupsi, tapi kami juga mengkampanyekan berkoar-koar untuk bagaimana kita supaya sama-sama tidak melakukan hal-hal yang pada akhirnya merugikan kerugian negara. Itu yang kita lakukan. Juga kepada masyarakat sendiri juga kami melakukan pendidikan anti korupsi ya, dalam rangka supaya masyarakat sama-sama mencegah, karena faktor-faktor penyebab korupsi ini juga kan bukan saja karena ada niat, tapi ada peluang-peluang, ada kesempatan-kesempatan. Nah, itu yang kemudian juga kesempatan-kesempatan peluang ini dilakukan bukan karena ada niat pejabat, tapi bisa saja dalam lingkup keluarga ya. Ada keluarga yang mungkin terlalu konsumtif sehingga pada akhirnya katakanlah dalam keluarga itu salah satu orang tua pejabat ya. Tapi kemudian kalau keluarga konsumtif, istri, anak-anak gaya hidup, nah ini kan mempengaruhi pada akhirnya hedon yang pada akhirnya kan si pejabat tersebut bisa akhirnya punya niat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dan memang itu sudah terbukti Bung Berti. Masih kan kasus anak yang kekerasan itu yang kasus itu ya, yang anaknya menganiaya orang, ternyata gaya hidupnya hedon sekali ya, Harley Davidson, kendaraan mahal, ayahnya adalah seorang yang berada di kantor pajak, harus meningkatkan gaya hidup itu yang dimaksud. Itu salah satu penyebab juga, karena itu kami selalu melakukan pendidikan di perguruan tinggi terutama ya. Kemarin juga barusan di Kota Bitung saya melakukan pendidikan anti korupsi terhadap mahasiswa baru ya, untuk mereka supaya benar-benar hidup dalam jangan sampai hedon lah seperti tadi, gaya hidup yang pada akhirnya menjerumuskan orang tua. Dan ini kan nantinya kalau sudah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan orang tuanya, ini kan akan memalukan keluarga sendiri. Nah, kalau Bung Berti sendiri pernah mengawal tidak suatu kasus korupsi yang katakanlah cukup alot ya untuk di finishing ke peradilan? Pernah enggak
Bung Berti menjaga dan melakukan semacam pengawalan sehingga kasus itu akhirnya berakhir di pengadilan? Baik. Ya memang kan itu yang tadi sudah disampaikan bahwa korupsi ini adalah kejahatan luar biasa sehingga penanganannya harus luar biasa juga. Tidak seperti kita menegakkan aparat hukum menegakkan kasus-kasus yang katakanlah pidana umum ya, kasus pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Nah ini kan orang yang melakukan korupsi ini adalah orang-orang yang pintar, yang cerdas, ya kan, bahkan dasar mereka Jadi bisa. Anda ingin mengatakan sebenarnya mereka sudah merencanakan ya? Iya Ini bisa jadi. perencanaan Iya. ya. Jadi saya juga pernah mengawal kasus-kasus korupsi yang memang butuh waktu yang bertahun-tahun Iya, ya, sampai di proses pengadilan. Ya karena itu kita juga tidak menyalahkan aparat hukum apakah ini ada sesuatu, tapi kemudian memang saya bisa memaklumi bahwa memproses ini bukan suatu yang perkara yang mudah. Iya, iya, iya. Karena perlu pihak-pihak lain ya, misalnya contoh dalam perhitungan kerugian negara. Pihak kejaksaan butuh BPKP untuk menghitung. Belum lagi mungkin dalam perhitungan itu kan ada kendala-kendala seperti ya butuh juga saksi ahli misalnya pengadaan barang dan jasa. Itu kemudian menjadi kendala-kendala yang kemudian proses ini membutuhkan waktu yang tidak cepat gitu, yang ya mungkin bisa bertahun-tahun. Saya pernah punya pengalaman juga ketika mengangkat satu kasus yang ada di Minut ya. Kasus apa itu Pak, bisa di pemecah ombak yang Oh melibatkan ya, pemecah ombak itu. Oke. Ya, itu berhadapan dengan penguasa juga. Iya, jadi itu, presurnya kuat, presurnya. Iya, apalagi berhadapan dengan penguasa ya. Saya kala itu yang masih berkuasa, yang kemudian pada akhirnya juga bisa sampai proses di pengadilan, dan itu kan bertahun-tahun. Luar biasa itu. Dan banyak lagi ya, karena ya mungkin bisa saja kenapa bisa membutuhkan proses selain di internal itu yang tadi saya katakan, bisa saja ada faktor-faktor eksternal yang ada intervensi lah. Kita sudah bukan rahasia umum lagi ya, bahwa yang namanya kasus korupsi yang melibatkan pejabat, melibatkan penguasa itu kan ada hubungannya dengan politik ya. Betul. Karena yang berkuasa itu kan pasti orang-orang partai politik. Itulah kemudian proses-proses itu yang membutuhkan waktu yang lama. Oke, belum lagi dengan Bung Berti pada suatu keadaan bisa menghadapi para pengacara mereka yang cukup tangguh, kemudian bisa juga ada yang disetting melakukan aksi unjuk rasa yang seolah-olah mendukung sehingga terbentuk dua kubu. Nah, itu merupakan dinamika yang harus dihadapi seorang pegiat anti korupsi. Ya, memang kita sempat menghadapi seperti sampai itu. Ada pernah Bung Berti alami sebagai seorang aktivis mendapatkan ancaman semacamnya? Yo, semua itu kita alami, itu ancaman kita ada alami, ya ada hal-hal yang mungkin yang berhubungan dengan ya mencari kekurangan, kelemahan-kelemahan kita itu pasti. Godaan, rayuan itu pasti ada. Ya kan, tapi kan kemudian kita selalu menyampaikan bahwa itulah urusan aparat penegak hukum ketika kasus ini sudah berproses misalnya di kejaksaan maupun di kepolisian. Itu bukan ranahnya kami lagi, kami hanya mengawal gitu. Silakan berhubungan dengan berkomunikasikan itu dengan aparat penegak hukum seperti itu, Bung. Baik, menarik sekali ya diskusi kita pada pagi hari ini, dan kita akan ikuti lagi setelah kita nikmati jeda berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Anda masih bersama kami di Forum Kewanua dengan topik Tren Indeks Persepsi
korupsi Indonesia atau Sulawesi Utara apakah memburuk atau membaik, dan jawabannya memang kita membaik ya, cuma beberapa poin tapi masih dalam kategori yang kurang ideal karena masih di bawah 50. Saya kembali ke kasih intel Pak Arthur Piri, sarjana hukum MH. Bagaimana dengan menciptakan suatu suasana di keluarga ketika Anda memberikan materi kepada anak-anak sekolah ini? Dimulai dari keluarga, perilaku koruptif itu diupayakan sudah tertanam dalam usia muda. Iya, betul. Salah Saya satu juga praktikkan di keluarga saya, sudah saudara saya. Ya. tentunya ini kalau kita berbicara koruptif, sebenarnya dalam semua aspek pun juga bisa kita terapkan gitu ya, Bung ya. Misalnya ya tadi berkaitan dengan keluarga, mungkin keluarga ini ya kita tahu. Misalnya nih ada anak yang Mata duitan. dalam keluarga kita ya kan, misalnya sampaikan Pak ini mau bayar beli buku gitu, Nah. ternyata dipergunakan untuk hal yang lain. Wah, gua banget itu Pak. Tapi dulu ya. Betul. Nah, ini merupakan salah satu contoh-contoh. Itu sudah perilaku yang menjadi pemicu juga ya. Ya itu Beli kalau buku tapi sebenarnya mau jajan. nah ini kan kalau kita tarik benang merahnya dengan perilaku koruptif, sebenarnya ya Match, di dalam keluarga ya sudah terjadilah apa yang bisa dikatakan dengan koruptif, karena ya kalau bicara koruptif kan bahasa aslinya itu ya berkaitan dengan satu hal yang busuk. yang tidak sedap gitu. Nah, sehingga apapun yang berkaitan dengan yang tidak sedap, yang perlakuan yang koruptif yang di lingkungan keluarga, misalnya seperti tadi itu, ya tentunya ya itu sudah muncul di dalam bibit-bibit yang di dalam keluarga gitu. Nah, makanya kita pun juga selalu ketika di dalam proses pencegahan, proses kita memberikan satu sosialisasi berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan anak sekolah ataupun juga di lingkungan keluarga, ya itu pasti kita akan mencontohkan hal-hal yang Ada lagi selain tadi Pak Arthur. Gimana? Itu bagus sekali. Yang selain bilang mau beli buku tapi dibeli lain, ada yang mungkin lebih hal yang sering terjadi, itu kira-kira apa yang perlu digali lagi misalnya? Kita mengidentifikasi. Sebenarnya gini, Bung. Kalau ya itu tadi, kalau kita berbicara kosakata berkaitan dengan koruptif, itu sesuatu hal yang busuk, sesuatu hal yang tidak baik. Ya, itu salah satu contoh yang Pendekatannya seperti itu ya. Ya, salah satu contoh yang berkaitan dengan perilaku yang tidak baik seperti itu. Sebenarnya ya kalau di dalam kehidupan berkeluarga ya banyak, Bung, contoh-contoh ya, misalnya anak mau ke sekolah ternyata tidak ke sekolah, itu kan Itu juga ya minta izin ke orang tua, itu bisa ternyata berawal dari situ ternyata semua ya. ya ini satu hal perilaku yang sebenarnya kita misalnya di lingkungan keluarga sebagai orang tua ya tentunya mengarahkan jangan seperti itu, karena kalau seperti itu satu perbuatan yang tidak baik gitu. Kalau anak saya dulu beli dia ada doi sepulang dia tahan itu bagaimana? Bagaimana lagi itu? Iya, mungkin itu salah juga satu contoh yang ternyata tidak baik hal-hal gitu sepele. ya. Betul. Ketika kita biarkan saja dia bisa menjadi kurang pemicu ketika dia jadi besar ya. Iya, satu hal Ketika yang dia kalau dewasa. dibiarkan ya bisa Betul. mengganggu gitu. Setuju sekali ya. Kalau dari Bung Berti Alan, kita mengetahui bahwa hal-hal yang koruptif seperti itu kan penyalahgunaan. Kita terbentur dengan hal-hal yang kita anggap kecil tapi sepele, tapi sebenarnya itu juga memicu. Seperti itu tertarik yang dikatakan Pak Arthur Piri tadi tentang yang namanya TGR. Ini kan hanya dilakukan TGR kecil, jadi tidak apa-apa berulang-ulang. Bagaimana menurut sudut pandang Anda sebagai pegiat anti korupsi? Baik, terima kasih. Kalau kita bicara TGR itu memang kan kalau dalam misalnya contoh dalam audit laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah itu ya memang ada opini-opini yang diberikan BPK terkait ada pelanggaran administrasi mungkin ya, dan mekanisme pengembalian lewat TGR. Tapi kalau kita sudah bicara kepada proses penindakan terkait tindak pidana korupsi, TGR itu secara undang-undang itu tidak menghapus satu pidana. Oh ya? Iya, itu tidak bisa seperti itu. Tapi kemudian tetap pihak aparat hukum selalu melakukan mekanisme untuk supaya bagaimana menyelamatkan keuangan negara. Tapi sekali lagi TGR itu tidak berarti menghapus satu tindak pidana, apalagi proses-proses penegakan hukum yang dilakukan pihak kejaksaan maupun kepolisian dan KPK ini sudah masuk di proses-proses yang artinya katakanlah proses sidik lah begitu ya,
yang sudah ada perhitungan kerugian negara dari lembaga seperti BPKP. Ya, coba kalau kita melihat di mana-mana ya, bukan hanya di institusi, tapi juga di hal-hal organisasi, kepanitiaan, atau hal-hal TGR seperti itu banyak sekali. Kalau mau direkapitulasi atau mau disatukan itu banyak sekali jumlahnya. Nah, kira-kira bagaimana ketika menghadapi suatu item-item yang munculnya begitu banyak seperti itu? Apakah itu bisa mengkondisikan suatu tidak sehat di dalam suatu organisasi atau institusi, walaupun dia hanya berbentuk tindakan ganti rugi seperti itu? Ya memang dalam laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tentunya memang ada beberapa rekomendasi, salah satu adalah rekomendasi TGR. Apakah itu dilakukan oleh SKPD yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa maupun mungkin yang berkaitan dengan pembayaran katakanlah pembayaran rutin ya, misalnya gaji yang mungkin bisa saja ada kelebihan membayar istilahnya ya. Ada kelebihan bayar atau seperti apa? Ya, Bung, saya salah sebentar. Dia disebut TGR ketika nominalnya berapa sebenarnya sih kalau dari itu yang saya bilang, TGR ini kan sebetulnya rekomendasi kalau sudah dari miliar kan sudah bukan TGR, Pak ya? Tapi begini, dalam rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah itu memang ada yang namanya rekomendasi TGR dan itu jumlahnya itu bisa juga ada sampai miliar. Tapi kemudian BPK memberikan batas waktu terhadap proses administrasi tersebut, pengembalian TGR. Yang saya tahu itu adalah 60 hari. Jadi maksudnya begini, ada prinsip daripada nol lebih baik dia kembali begitu ya, daripada nol paling tidak dia kembali. Tapi ada batasan waktu. Oke, bagaimana dari Intel sendiri kalau memberikan pendapat? Sangat benar apa yang tadi disampaikan oleh Bung Berti yang berkaitan dengan TGR. Memang kalau kita berbicara sanksi administratif sanksi administratif itu ada undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan daerah ataupun juga undang-undang berkaitan dengan undang-undang keuangan. Itu ada batasan-batasan waktu yang diberikan. Misalnya dalam satu pekerjaan ternyata setelah selesai dilakukan audit oleh pemeriksa menemukan ternyata kontraknya sekian, ada kelebihan bayarnya sekian kan, kelebihan bayar. Nah, ini kelebihan bayar ini diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi. Ya, melakukan klarifikasi, dan kalaupun juga klarifikasi diterima ya mungkin bisa kalaupun juga tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh audit ya tentunya akan dikembalikan karena itu dikategorikan sebagai sanksi administratif. Ya, adapun juga ya memang kalau kita berbicara korupsi, Bung, ini satu hal yang memang harus ketika kami APH melakukan satu proses penyelidikan atau proses penyidikan, ya kami mencari salah satu unsur yang paling penting, yaitu niat. Yang kata bahasanya itu mens rea, niat jahat. Ya, bagaimana caranya bisa mengidentifikasi itu? Nah itu ada trik ya, ada itu salah satu unsur karena niat jahat atau mens rea atau katakanlah di dalam unsur-unsur tindak pidana itu yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Nah, tentunya di situ yang kita coba menggali dan kita coba buktikan. Ada tidak di dalam satu penanganan perkara ini satu niat, satu mens rea, satu perbuatan yang melawan hukum. Melawan hukumnya tentunya ada yang berkaitan dengan melawan hukum, berkaitan dengan undang-undang, berkaitan dengan peraturan-peraturan yang misalnya di dalam pengadaan di Juknis. Di sini misalnya dilarang untuk membeli mineral gitu kan, ternyata dibelikanlah mineral gitu. Nah, ini kan salah satu ini yang disebut tidak sesuai peruntukan. Iya, perbuatan melawan hukum. Yang mulai paham ini ya. Sudah ada peraturan yang melarang, gitu kan? Sudah ada peraturan yang melarang di dalam satu. Jadi itu sudah dapat diidentifikasikan dia punya niat ya. Ketika dia tahu ada aturan, kemudian dia langgar, niatnya sudah mulai benar. Itu yang selama ini ke dalam pembuktian penanganan perkara tindak pidana korupsi ya selalu kita akan buktikan itu dulu bahwa dia mempunyai satu niat, gitu, satu niat yang jahat, satu perbuatan mens rea yang ada sehingga ya unsur yang lainnya ketika kita mencari kerugian keuangan negara ya tinggal kita buktikan dengan perhitungan-perhitungan oleh ahli gitu. Oke, baik. Begitu. Oke, baik. Kita akan menerima teleponnya di nomor telepon kita 0821 9583 5080. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Forum Kawanua. Selamat pagi. Dengan siapa, Pak? Saya dengan Ferdi di Motoling. Ferdi di Motoling. Tidak terlalu jauh Motoling, Bung. Silakan. Halo. Ya, silakan langsung ke narasumber. Selamat pagi untuk kedua narasumber ya dari Pak Arthur Piri dari Kejaksaan. Dari Kejaksaan ya.
Dan sama penggiat anti korupsi, anti korupsi Pak kita. Berti. Berti, Alan ya. Liando. Alan apa? Berti Alan Lumempo, sarjana Lumempo. hukum. Akademisi juga kan? Iya. Begini. Memang saya senang sekali dengan acara seperti ini. Karena orang Ketum memang mau kasih bersihkan dalam negara ini dari koruptor. Karena kalau kita berpemikiran begini, orang bikin aturan yang baru, tapi ini cuma dari saya sih. Seperti orang begini, kalau orang mau blacklist di bank, dia kasih lunas dulu baru bisa aman. Begitu juga sebenarnya ini korupsi. Ketika salah satu anggota keluarga sudah ingkrah, dalam arti dia kan sudah melakukan korupsi, pasti kan sudah ada daftar hitam begitu kan. Jadi anaknya itu tidak bisa masuk ke umpamanya CPNS. Karena itu, jadi memutus mata rantai itu koruptor. Jadi ketika, ternyata kalau kita orang tua sobat korupsi, Kita akan di sudah blacklist bisa ya. mau kerja di sini. Oh iya sudah paham. Bisa saja. Kenapa? Jadi ketika di situ anak-anak mereka itu takut melakukan korupsi karena berikut tapi anak ini nggak bisa mau ikut CPNS atau Polri atau TNI atau apa saja begitu. Baik. Karena mereka sudah terdaftar secara list, sudah ada di mana kayak begitu. Sistem lah mengatur Baik. begitu. Supaya kita aman karena kalau korupsi ini orang-orang pintar, orang-orang cerdas, bukan orang bodoh. Karena mereka mau otak-atik ini anggaran. Ada istilah kan TSM kan, terstruktur, sistematis Dan masif. Iya, oke. Berarti sudah dirancang. Caranya seperti apa, baru dapat. Baik. Ini orang-orang memang orang-orang hebat. Tapi karena orang ketum memang giat untuk mau apa ini itu korupsi. Baik. Jadi dari orang sebagai masyarakat juga kan memberikan laporan. begitu Iya. kan. Kami Oh, sudah di sini tangkap ada maksud penyalahgunaan. Anda, Pak Kita Ferdi. saja di desa sini Iya. banyak, tapi kurang disentuh oleh hukum. Baik, begitu. baik. Bung Jadi Ferdi. ketitipan dalam arti begini, Hmm. para aparat penegak hukum, janganlah dalam arti berkompromi. Jangan ada intervensi dari politik, karena kita ke orang. Jadi ini laporan-laporan diabaikan dulu. Jangan Baik, seperti baik. itu. Karena Anda akan bertanggung jawab dengan yang paling di atas. Mungkin itu saja ya. Baik, terima kasih Bung Terima Ferdi. kasih, selamat pagi. Kami sudah Sukses tangkap terus. maksud Anda ya. Oke, di blacklist. Ini saran dari Ferdi yang ada di Motoling. Oke, kita terima lagi telepon. Silakan di belakang Bung Ferdi. 082195835080. Halo. Selamat pagi, Bung Audi. Ya, selamat Audi pagi. Sandores. Dengan siapa? Boots Minasa Utara, Minut. Boots di Minasa Utara. Silakan, Pak Boots. Ya, selamat pagi para narasumber penggiat anti korupsi dan Pak Kasih Intel ya. Iya, betul. Silakan Pak Boots, langsung saja. Baik, langsung. Kami menarik yang disampaikan oleh Pak Kejaksaan Pemerhati, di mana prihatin dengan banyaknya korupsi secara nasional ya. Tetapi kalau Sulawesi Utara masih dalam batas apa kewajaran atau bagaimana kami kurang tahu. Tetapi intinya begini, Bung Audi, korupsi itu akan hilang ketika undang-undang yang akan menjerat para koruptor ini diperketat. Minimal aset undang-undang perampasan harta kekayaan para koruptor ini harus segera disahkan. Kalau tidak mau dihukum mati. Kami kira itu pertama. Iya. Kedua, ketika ada penyelidikan dan penyidikan, jangan ada intervensi dari partai atau dari siapa yang lebih atas. Karena ini akan jadi persiapan. Pengalaman terjadi di Minasa Utara, pakar-pakar itu 2016. Nanti dapat DP aktor di 2021 ditersangkakan ketika Proyati KJP waktu itu. Baik, Waktu lagi sudah banyak demo sana sini berdarah-darah. Pak Berti sudah angkat beritanya banyak-banyak, tetapi tidak dipakai. Kami kira ini kinerja kejaksaan, maaf juga Pak untuk Pak Intel yang sudah berupaya ya menjelaskan begitu baik. Tetapi kalau kita flashback ke belakang, saya sekarang garis merah untuk kejaksaan tinggi di masa Pak Magiud. Iya. Pada waktu itu 2016 penyidikannya transparan, korupsi yang dan COVID-20 oleh oknum yang sama tidak akan terjadi. Karena ketika lolos di 2016, Ibu bisa baca calon bupati. Sehingga 20M, 1M juga bisa terkuras dana COVID. Ini rahasia umum. Kami kira begitu. Oke. Jadi kami beri support Oke. Pak Intel. Semangat untuk membahas korupsi ini
sudah dimulai dengan sosialisasi, tetapi bukan hanya dari itu. Penyelidikan jangan sampai ada intervensi, kemudian hukumannya minimal Baik, perampasan baik. aset Baik. kekayaan para koruptor itu harus disahkan. Terima kasih ya, Itu Pak aja. Butch, terima kasih. Oke, Pak Butch dan Pak Ferdi sebenarnya sama mereka ya dalam regulasi yang lebih diperketat lagi. Kita langsung jawab saja ya. Jadi dari Pak Ferdi ingin pelaku korupsi di blacklist, aduh, sampai anak-anaknya nanti dipersulit kayak seperti itu ya. Kemudian Pak Butch kecewa ada hukum yang ketika seorang korupsi dia menjalani hukumannya tambah hukuman yang dijalani dan boleh mencalonkan diri lagi. Nah, dari perspektif dan pandangan dari Kejaksaan Negeri, silakan saya mulai dari pegiat anti korupsi dulu. Silakan. Baik, apa Pak yang Berti sudah- Alan Lumiampo. yang disampaikan oleh penanya pertama Iya, ya Pak tadi Ferdi. ya, Pak Ferdi ya, terkait ada masukan terkait buat satu undang-undang yang kemudian blacklist terhadap keluarga pelaku korupsi. Ya memang ini kan tidak mudah karena pembahasan undang-undang ini tentunya juga tidak boleh melanggar prinsip-prinsip yang undang-undang yang lebih tinggi ya tentunya ya. Tapi saran-saran seperti ini ya boleh-boleh saja sah. Seperti kan sekarang juga kami juga mendorong adanya undang-undang terkait perampasan aset ya pada pelaku-pelaku korupsi. Tapi kemudian memang menurut saya sebetulnya seberapa besar undang-undang dibuat. Ya, undang-undang kita menurut saya sudah cukup baik ya sebetulnya ya. Sudah cukup baik. Tapi kemudian kan penegakan hukum ini terkait pelaku korupsi ini kan kemudian bukan itu yang saya bilang bukan cuma aja pada di polisi, bukan hanya di hulu tapi di hilir. Hilirnya apa? Ketika putus itu kan di hakim juga kan. Sudah susah payah misalnya contoh kejaksaan memproses pelaku menuntut dengan ya mungkin katakanlah hukumannya maksimal, tapi kan juga ada pihak hakim yang memutuskan. Nah, ketika juga hakim memutuskan satu putusan yang betul-betul memang memenuhi rasa keadilan masyarakat bahwa sebanding dengan apa yang sudah dilakukan, itu ada proses juga ke lembaga pemasyarakatan yang kita tahu juga apakah di dalam pembinaan lembaga pemasyarakatan ini menimbulkan efek-efek jerah terhadap pelaku-pelaku korupsi. Jangan sampai kemudian justru ketika ada di lapas dia lebih enak, lebih enak mendapat remisi, Ya, dia bisa bebas keluar, ruangan yang nyaman. dia bisa bebas keluar mungkin Betul dengan juga, banyak alasan. Bung Berti. Sehingga ketika dia keluar itu menjawab juga nanti pertanyaan kedua atau ketika ada pelaku korupsi dia ulang terlibat, dia masuk Niat lagi, lagi, mens rea lagi. dia melakukan lagi berapa kali kan itu. Sehingga perlu Jadi ada ada juga yang namanya residivis korupsi ya. Iya banyak, ada Banyak. beberapa saya udah usah kasih sampaikan, tapi ada seperti itu. Jadi itu perlu semua. Jadi bukan hanya bagaimana undang-undang kita kuat ya dalam menegakkan, aparat juga seperti itu. Tapi institusi lain yang berkepentingan dengan Iya. bagaimana itu yang saya bilang tadi. Dari proses polisi, ke kejaksaan, hakim, sampai di lembaga pemasyarakatan juga itu harus melakukan hal-hal yang bagaimana ini pelaku korupsi ini dia benar-benar efek jerah. Aduh, kita sudah mau masuk kedua kali ini. Karena ternyata di lapas ini seperti ini itu. Tapi kemudian kalau di lapas misalnya dia hidup enak, ya kan dia bisa keluar bebas, izin apa semua. Ya bukan rahasia ya seperti itu banyak. Itu tidak ada efek jerah. Enak kok Tin. Ya itu kan seperti itu. Enak, dapat remisi, dapat mungkin sampai sekarang yang lagi heboh amnesti itu. Seperti itu dapat pengampunan. Itu seperti itu. Oke, kalau dari Kejati sendiri, terutama yang disampaikan Pak Ferdi ini, kan masuk ke persekolahan, apakah bisa disampaikan jangan memalukan orang tua atau seperti apa kira-kira yang harus dibentuk kepada anak-anak muda ini agar supaya mereka juga jangan menjadi bagian dari ide-ide yang memang ekstrim, cukup radikal ya, di blacklist karena orang tua mereka korupsi. Oke. Ya menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Bung Berti, ini merupakan kalau kita berbicara hukuman mungkin hukuman yang secara undang-undang yang berlaku di Indonesia ini salah satu undang-undang yang paling berat pun juga yang berkaitan dengan tindak pidana, yaitu salah satu undang-undang tindak pidana korupsi. Di situ ada hukuman penjara seumur hidup
sampai bahkan hukuman mati ketika melakukan perbuatan tindak pidana korupsi pada waktu tertentu gitu berdasarkan undang-undang. Nah, tadi apa yang tadi disampaikan, memang kita harus mengkaji lagi, kembali lagi pengusulan dari masyarakat sudah baik dari penelpon Ferdi pertama dan Pak Pak Ferdi, Buts. ya dengan Pak Buts. Tadi sudah sangat baik. Bagaimana untuk kedepannya seperti apa? Nah, ibaratnya tadi mungkin contohnya ya kayak inilah apa namanya? Ya, kasus COVID. Ya, bukan apa? Oh, bukan ya? Berkaitan dengan blacklist gitu Ya, kan? blacklist, betul, ya, blacklist, BI checking lah gitu kan. Semua keluarganya sudah nggak bisa dapat ini gitu. Nah, memang itu Fasilitas. harus dikaji lagi karena kan kita harus ingat juga ada berkaitan dengan hak asasi manusia juga gitu. Nah, tetapi gini. Memang sekarang paradigma di dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, Pak, mohon izin, kami selalu berusaha, bukan penyidik ketika kami menangani perkara, kami berusaha bagaimana cara supaya kami bisa mendapatkan aset, gitu, aset dari suatu perbuatan tindak pidana korupsi gitu. Artinya follow the asset, kami pun juga selalu mencari untuk memulihkan keuangan negara. Itu yang menjadi konsep kami sebenarnya paradigma sekarang ini. Kalau dulu mungkin pemidanaan, lebih dulu begitu dapat hukum pidana tanpa mencari bagaimana cara untuk memulihkan keuangan negara, bagaimana cara untuk follow the asset, bagaimana hasil perbuatannya dia. Jadi ya itu yang memang sekarang ini kita lihat mungkin contoh di Kejaksaan Agung sendiri ya Pak ya. Melakukan penyitaan barang mewah gitu kan, ada sampai dengan penyitaan triliunan. Nah, itu salah satu bagian dari kegiatan-kegiatan yang bagaimana cara ketika keuangan negara ketika sudah ingkrah dalam satu putusan, kami memulihkan keuangan negara. Itu dari proses pada saat penyidikan gitu, Pak. Baik. Mungkin seperti Kita sapa penelpon dulu di 08219583 5080. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa, Pak? Dengan Pak Benijo di Bolang Mongondo Utara. Pak Benijo di Bolang Mongondo Utara. Silakan Pak Beni. Oke, kita langsung ke kedua narasumber ya. Iya, silakan. Pertanyaan pertama, apakah KPK dalam hal ini sudah bekerja maksimal untuk memberantas tindak pidana korupsi? KPK, itu pertanyaan pertama, apakah sudah bekerja maksimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi? Pertanyaan kedua, apakah langkah-langkah pemerintah yang diambil dalam menekan presentasi korupsi agar tidak berkembang? Ya, maksudnya langkah-langkah apa yang diambil oleh pemerintah agar supaya korupsi khususnya di Sulawesi Utara tidak meningkat? Kan secara nasional itu kan turunnya dari 37 dari tahun 2023 37 di 2024 34, berarti kan turun, membaik dan tindak pidana korupsi. Terus pertanyaan ketiga, sebagai masukan, kalau boleh para pejabat yang melakukan korupsi itu di rumah tahanan jangan difasilitasi. Itu kan dalam rumah tahanan itu ada difasilitasi dengan AC, ada spindle, televisi. Kalau boleh harus itu rumah tahanan mereka harus seperti masyarakat biasa. Itu aja. Terima kasih ya Pak Benijo. Terima kasih, selamat pagi. Pak Benijo di Bolmong Utara, dan kita baca pertanyaan dari WhatsApp. Ya, pagi Forum Kawan Nuas, sepertinya masyarakat kurang puas atas penanganan korupsi di Indonesia terkait transparansi uang aset sitaan atau hukuman yang diterima koruptor yang cenderung ringan. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan narasumber tentang banyaknya kasus korupsi yang menjerat pejabat dan elit negara? Oke, saran sebaiknya undang-undang perampasan aset disahkan. Ya, terima kasih ya. Oke, bisa ditanggapi langsung oleh Pak Kasih Intel ini? Ya. Dari Pak Karena Dersi ya. masih berkaitan dengan tadi ya, perampasan, sitaan-sitaan yang disampaikan oleh penelpon tadi. Ya. Ini ada 3 pertanyaan yang berkaitan dengan KPK, apakah bekerja maksimal, maupun bagaimana langkah-langkah pemerintah. Ya tentunya semua aparat penegak hukum yang berkaitan dengan kewenangan untuk melakukan satu proses penyelidikan, penyidikan tindak pidana korupsi. Kita rasa masyarakat bisa melihat, semua pun juga bekerja, kejaksaan bekerja, kepolisian bekerja, bahkan KPK pun juga bekerja.
Jadi kalau bertanya seluruh aparat penegak hukum ya tentunya kita bekerja untuk melakukan pemberantasan tindak Sampai pidana saat ini korupsi. memang tetap aktif dan giat sekali untuk mengungkap Iya, kasus betul, korupsi. betul. Semua institusi yang punya kewenangan. Nah, begitupun juga berkaitan dengan langkah-langkah pemerintah. Nah, ini langkah-langkah pemerintah ya salah satu yang paling penting yaitu transparansi ya Pak ya, Bung ya. Transparansi dari pemerintah daerah. Ya kita lihat kan banyak kayak Kota Manado ini anggarannya bisa dilihat di dalam apa namanya satu aplikasi yang sudah dibuat atau dirancang oleh pemerintah daerah gitu. Termasuk layanan publik juga yang semakin Layanan baik publik, ya. betul. Itu termasuk bagian Dipersiap- dari transparansi. Betul, Kami layanan-layanan tidak publik. menerima, memang sudah gratifikasi saya sudah sekarang sudah jarang sekali. Iya, di ada Kota, begitu pelayanan. di Kota Manado Di kan Manado ada, ya, di Manado. ada MPP kan, mall pelayanan publik semuanya sudah terpadu di situ, terpusat di situ dan sudah semuanya kayaknya sudah smart system semuanya sehingga ya transparansi itu ketika masyarakat datang ini tidak berpikir lagi oh kita harus cari calo ini, kita harus cari orang dalam gitu kan. Untuk melakukan pengurusan itu Di Samsat juga Pak sudah membaik. Nah, Saya layanan drive thru tidak ada. itu salah satu Hanya lewat 5 menit lah. betul Sudah. salah satu Itu salah satu yang saya maksud Pak Kajari ya. pelayanan yang Transparan apa, itu yang dari diberikan. pemerintah. Upaya Betul, apa? Ternyata upaya. ada ya. Betul, Oke. Itu yang apa namanya ya baru yang terkait dengan masukan-masukan ya tentunya di rumah tahanan ya tentunya pasti kalau kita ya memang ada satu dua ya kalau kita lihat di media, tetapi kami juga melakukan satu bentuk pengawasan juga terkait dengan tindak pidana napi tipikor tentunya kami pun juga melakukan satu bentuk pengawasan dan tentunya pun juga ya pasti Bung Berti dengan rekan-rekan pun juga saling mengawasi gitu. Ya. Mungkin seperti itu. Dari Pak Berti sendiri, bagaimana kira-kira pengawasan yang dengan Pak Berti tadi? Termasuk ini saya cukup membekas ya ketika tadi dari Minahasa Utara, dia katakan ketika COVID kan ada ancaman yang sangat besar, tapi akhirnya tidak terrealisasi seperti itu. Mungkin butuh pendapat dan tanggapan dari seorang pegiat anti korupsi. Saya tidak mau masuk terlalu jauh substansi perkara ya, Ya. karena yang memutuskan itu kan hakim. Ya seperti yang dikatakan tadi, kadangkala kan upaya-upaya penegakan hukum ini kan prosesnya contoh tadi dari Kasih Intel menyatakan bahwa fokusnya adalah bagaimana menyelamatkan atau memulihkan keuangan negara. Tentunya bisa saja ini terkait dengan mungkin ada pengembalian kerugian negara sehingga proses penghukuman yang dilakukan hakim itu tidak maksimal mungkin ya, katakanlah mungkin seperti itu. Saya tidak terlalu jauh memantau kasus-kasus itu, tapi kemudian memang ada kesan memang kalau saya amati kasus COVID yang terjadi di Minut itu ada kesan tebang pilih karena ada pihak-pihak aktor yang memang belum sampai pada aktor intelektualnya, baru di level-level menengah lah, yang mereka semua bekerja berdasarkan petunjuk dan perintah. Itu seperti itu yang kalau saya menjawab ya terkait kasus tindak pidana korupsi COVID ya di Kabupaten Minahasa Utara. Baru selanjutnya tadi ada pertanyaan terkait bagaimana penegakan hukum yang dilakukan KPK ya. Memang kan 3 lembaga kepolisian, jaksa dan KPK ini kita tidak mungkin menyamakan ya. Karena mereka masing-masing punya kewenangan yang sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Artinya tidak bisa membandingkan bahwa KPK lebih bagus daripada kejaksaan maupun itu sebaliknya. Karena kewenangan yang mereka punya kewenangan masing-masing lah, katakanlah begitu juga dengan pihak kepolisian. Tapi saya mengamati bahwa selaku secara objektif bahwa kemudian apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari 3 institusi ini sudah agak membaik ya. Sudah agak membaik dengan apakah itu dalam fungsi pencegahan maupun dalam fungsi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Walaupun memang catatan bagi kami ya khusus di Sulawesi Utara ada hal-hal yang memang masih katakanlah kesannya tebang pilih masih ada. Apakah itu karena ada intervensi politik? Ya itu kan saya kurang tahu. Tapi kemudian yang saya sudah katakan dari awal memang ketika ini korupsi berhubungan dengan penguasa, tentunya kan ini erat hubungan dengan katakanlah partai politik ya pasti. Tapi ya saya tetap berharap bahwa aparat penegakan hukum kita yang ada di Sulawesi Utara sudah cukup membaik lah. Ya, Bung Berti, di masyarakat tercipta suatu pandangan bahwa KPK menangani kasus korupsi yang nominalnya besar. Kemudian kejaksaan juga menangani kasus korupsi yang nilainya di bawah KPK. Kepolisian lebih kecil lagi. Bagaimana pendapat Anda terhadap pemikiran seperti itu bahwa
Sebetulnya kan bukan persoalan nilai ya, nilai yang katakanlah KPK itu di atas 1M, ada kan seperti itu juga. Itu maksud saya. Saya juga berapa kali lapor katakanlah 5M, tetap KPK juga kadangkala itu menindaklanjuti dengan menyerahkan itu ke aparat penegak hukum lainnya. Jadi mereka anggap kecil kalau 5M. Iya, jadi padahal di situ bilang di atas 1 miliar. Tapi bukan seperti itu, tapi kewenangan itu yang mungkin berbeda ya. Katakanlah, tapi kemudian juga saya lihat dengan undang-undang yang baru di KPK kan hampir sama aja. Justru saya lihat bahwa sekarang orang selalu menganggap bahwa KPK adalah lembaga super body yang katakanlah dia punya kewenangan menyadap dan sebagainya. Itu tidak sebanding dengan apa yang sudah dilakukan. Justru yang sekarang saya lihat bahwa Kejaksaan Agung yang luar biasa. Yang agresif. Iya, yang kejaksaan ya seluruh terlebih Kejaksaan Agung yang berani memproses kasus-kasus yang tanpa OTT juga itu loh, tanpa OTT yang mereka berhasil bahkan berhasil menyelamatkan, memulihkan, bukan saja penindakan. Kita lihat sendiri setiap konferensi pers ya, bukan berarti hanya penindakan, tapi barang buktinya udah ada. Lain barang buktinya sudah habis terpakai. Triliun ya. Tapi betul. kan KPK kadangkala kita hanya melihat ya barang bukti berapa M lah, kadangkala tidak menembus ratusan M juga. Banyak yang aset, misalnya contoh kemarin barusan kan seperti itu. Ya itulah kita bilang ya mungkin ini dengan 3 lembaga ini kita berkompetisi dengan sehat lah ya. Tapi kita tidak bisa menyamakan bahwa siapa yang lebih baik. Tapi paling tidak ya sudah ada upaya-upaya yang maksimal dilakukan oleh teman-teman. Itulah mengapa persepsi indeks korupsi kita cukup membaik karena memang 3 lembaga tadi bekerja dengan baik dan pegiat anti korupsinya juga tetap ya agresif. Walaupun Anda hanya sendirian atau apa ini? Dan begini juga yang di pegiat anti korupsi ini. Banyak. Jadi gini, saya juga melihat ini ada perubahan yang luar biasa ya aparat penegak hukum kita. Tapi kemudian diikuti juga dengan kritisnya dari pihak media, pers, teman-teman wartawan ya. Contoh ya RRI dan media-media online lainnya. Dibandingkan dengan 5 tahun ke belakang ya. Saya coba waktu itu saya pernah lapor satu kasus yang ada di Kota Bitung yang melibatkan mantan penguasa. Itu jarang sekali media punya. Itu tahun 2010 ya. 2010 itu jarang sekali media mau tulis itu. Banyak kasus. Tapi 5 justru tahun yang muncul di sebaliknya justru yang klarifikasinya terlalu banyak. Iya, justru seperti itu. Tapi saya lihat 5 tahun kemarin ini luar biasa media. Mungkin bahkan media juga apakah itu karena trennya Facebook ya. Kalau media nggak tulis ya taruh aja di Facebook kan begitu di status. Betul. Tapi kemudian itu satu yang bagus ya, yang akhirnya mungkin menimbulkan ada peningkatan walaupun sedikit terhadap IPK kita yang ada di Sulut karena itu peranan juga dari media. Tidak hanya orang mau kritis seperti apapun kalau media juga tidak ikut mendukung dalam upaya-upaya ini apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, media tidak backup, begitu juga kami dari LSM ya ini tidak akan ada peningkatan orang. Yang ada kalau tidak tertutup semua, media tidak ekspos misalnya, ini ada peluang-peluang untuk terjadi deal-deal atau kompromi. Oke, kita ingin tahu untuk Garda Tipikor ini sebenarnya dia ada di kabupaten kota, provinsi atau seperti apa mungkin misalnya? Kita di Sulawesi Utara ya, di kabupaten kota ada tapi belum semua. Iya. Tapi semua anunya di provinsi Sulawesi Untuk Utara. meng-coverage Sulawesi Utara yang besar ini dengan berbagai potensi yang muncul kerugian negara, berapa personil dari Garda Tipikor ini? Enggak banyak, kebetulan kita sih bekerja sama dengan ada namanya Gerakan Anti Korupsi Perguruan Tinggi, Lintas Perguruan Tinggi. Jadi kita kerjasama dengan kolaborasi ya. Kolaborasi. Oke. Itu namanya GAK, Lintas Perguruan Tinggi, itu di Indonesia ada. Jadi kita kerjasama seperti itu dengan teman-teman mahasiswa. Sehingga ada sumber-sumber yang masuk. Juga kita juga bekerja sama, bisa saja bekerja sama dengan masyarakat dan teman-teman LSM lain dan teman-teman. Kalau masyarakat ada mengetahui tindak pidana korupsi boleh melalui Garda Tipikor. Boleh sekali, banyak. Ya tentu harus didukung dengan bukti awal. Ya tentu harus kan, bukti ya. Karena kebanyakan juga kan sekarang jangan cuma katanya ya. Memberikan informasi ada sesuatu lah, niat sesuatu kan. Itu seperti itu. Bisa saja. Dan saya pikir tidak lewat kita juga langsung aparat penegak hukum kan sudah terbuka di pihak kejaksaan. Biasa ingin ada kepercayaan diri ya. Itu yang saya kalau katakan dengan bahwa Garda Tipikor dengan pegiat anti korupsi kan ada suatu
confidence ya Iya, bagi nggak apa-apa. masyarakat. Kita memberikan pendampingan. Saya juga sering memberikan pendampingan Luar kepada biasa, pelapor. Bung Berti. Tinggal sebetulnya ketika masyarakat melapor secara aturan itu identitas pelapor harus dirahasiakan oleh aparat penegak hukum. Selama jangan sampai pihak pelapor ya karena dia merasa bangga dia status Tapi sebenarnya kan aturan itu mungkin Iya. partisipasi masyarakat disampaikan itu dirahasiakan pelapornya. Baik. Sehingga tidak terhindar dari ancaman-ancaman atau ada teror, itu seperti itu. Aturannya seperti itu. Kita sudah berada di bagian akhir dari forum Kawanua dan mungkin closing statement dari Pak Arthur Piri selaku Kasih Intel Kejaksaan Negeri terkait juga dengan bagaimana agar supaya dunia investasi melihat lembaga-lembaga ini ya, kejaksaan kerja bagus, kepolisian kerja bagus, dari pegiat anti korupsi juga tetap kritis ya supaya investasi bisa masuk kepada kita dan berdampak baik untuk perekonomian. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Sedikit closing statement yang diberikan kesempatan. Jadi kalau kita berbicara indeks persepsi korupsi itu sebenarnya sangat berpengaruh di semua aspek, termasuk pun juga dengan ekonomi. Ya tentunya kalau kita berbicara investasi, berbicara terkait dengan kepercayaan orang untuk melakukan satu kegiatan yang sifatnya ekonomi, tetapi melihat satu daerah yang tentunya banyak permasalahan atau banyak birokrasi yang terlalu berbelit-belit, tentunya ini akan mempengaruhi. Sehingga kami pun juga aparat penegak hukum dalam hal ini dari Kejaksaan Negeri maupun di Kejaksaan Tinggi selalu berusaha untuk melakukan satu tindakan-tindakan baik dari segi pencegahan maupun juga penindakan untuk salah satunya berupaya untuk menciptakan satu kondisi yang baik dan nyaman di dalam lingkungan birokrasi yang ada. Dan sedikit saya sampaikan bahwa kalau kita berbicara tindak pidana korupsi itu sebenarnya harus dimulai dari lingkungan terkecil. Lingkungan terkecil yaitu sekolah, lingkungan keluarga, sehingga hal-hal tersebut yang bisa menumbuh atau bisa mendidik satu yang mungkin ditanamkan untuk Indonesia Emas di tahun 2045, mungkin ini berkaitan dengan Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai. Baik. Seperti itu. Terima kasih. Ya, untuk Bung Berti sendiri. Baik, terima kasih. Bahwa pemberantasan korupsi itu bukan cuma tugas aparat penegak hukum. Setuju. Ya. Itu tugas kita bersama karena korupsi adalah musuh bersama. Memulailah kita memberantas itu dalam fungsi pencegahan dari keluarga kita sendiri untuk berperilaku tidak koruptif dari hal-hal yang kecil. Ada satu bahasa bilang begini, kalau ingin mengubah dunia mulai dari tempat tidur. Kalau kita bangun pagi, bagaimana tempat tidur itu kita bisa rapikan nggak? Betul. Itu saya selalu ajarkan ke teman-teman adik-adik mahasiswa ketika kemarin juga seperti itu. Coba adik-adik mahasiswa bangun tidur langsung rapikan nggak? Itu hal yang kecil tapi kemudian menjadi tradisi yang baik. Seperti tadi yang dikatakan oleh Kasih Intel soal bagaimana dia perilaku di keluarga ya. Itu yang saya mau katakan. Ini tradisi yang baik dalam rangka fungsi pencegahan. Dan mari kita lawan bersama terhadap koruptor. Jangan takut, laporkan dan kita kawal. Baik, terima kasih ya, luar biasa sekali Pak Arthur Piri. Mari kita bersalaman, luar biasa sekali Kasih Intel Kejaksaan Negeri Manado ini. Bung Berti juga, Alan Lumempo tetap giat ya, tetap giat dan mengawal terus ini karena bagaimanapun juga garda kami yang kami kenalkan juga adalah dari pegiat anti korupsi. Dan akhirnya saya Audi Kandores bersama dengan penanggung jawab siaran ini, Kepala LPPR dari Manado, Azhari Bahariawan Talib, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah lagi untuk jumpa dengan topik yang berbeda. Selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.